Setelah itu kamu perlebar. Nah, ini kan punya saya nih. Kamu klik kanan, lalu kamu update for drivers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu tutorial. Judul video kita hari ini adalah cara atasi komputer yang tidak bergerak alias macet saat colok dan cabut USB. Kawan-kawan, apakah kamu sekarang sedang mengalami PC atau laptop kamu tiba-tiba saja macet atau mogok atau tidak bergerak sama sekali, baik itu ketika kamu cabut USB kamu ataupun ketika kamu mencolokkan USB kamu? Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya ini, teman-teman, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan icon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Oke, kawan-kawan sekalian, ada beberapa penyebab ya, mengapa ketika kamu colokkan USB kamu itu tiba-tiba saja laptop kamu, komputer kamu, atau PC kamu itu macet, mogok, bahkan tidak bergerak sama sekali, teman-teman, alias hang lah. Penyebabnya, satu bisa karena port USB kamu itu bermasalah. Mungkin udah ada terjadi kerusakan. Terus yang kedua juga mungkin juga teman-teman, kamu tidak pernah update driver VGA kamu alias VGA kamu itu sudah usang. Nah, tanpa lama-lama mari saja langsung kita ke cara untuk mengatasi daripada PC dan laptop kamu yang macet, mogok, tidak bergerak ketika kamu cabut ataupun kamu colokkan kamu punya USB. Yang pertama teman-teman, kamu masukkan USB kamu itu ke port yang lainnya ya. Barangkali saja kan di dalam komputer itu atau PC teman-teman rata-rata memiliki lebih daripada satu port. Saya kasih lihat ya. Misalnya kamu masukkan ke port yang sebelah kiri ini ya. Nah, kalau ini tiba-tiba saja dia macet, coba kamu matikan dulu. Setelah itu kamu masukkan di sebelah kanan ini. Kalau di sebelah kanan ini baik teman-teman, berarti port yang sebelah kiri ini, yang satu ini berarti mengalami kerusakan. Atau istilahnya bermasalah lah, apakah itu dia memang sudah rusak atau ada hal-hal yang lainnya. Nah, ini juga contohnya teman-teman, ya seperti ini. Pokoknya kamu coba masukkan, jadi kamu akan tahu bahwa memang ada salah satu port yang bermasalah. Itu yang pertama, jadi kamu cek dulu. Nah kemudian, kalau ternyata teman-teman dua port ini itu tidak ada mengalami masalah, berarti kita maju kepada cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu teman-teman, coba kamu uninstall, kemudian kamu install ulang USB root hub-nya. Dia memiliki yang namanya driver teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita masuk device manager teman-teman. Device manager ini. Nah, di sini teman-teman, kamu cari USB. Ya, kamu cari USB. Nah, ini dia teman-teman ya, USB Universal Serial Bus Controller-nya ini. Kamu perlebar atau expand. Kemudian kamu cari ini teman-teman. Saya memiliki dua ini, USB root hub ya, USB 3.0 lalu kedua. Nah, ini kamu uninstall dulu teman-teman. Kamu uninstall ya. Setelah itu kamu restart PC kamu. Kemudian setelah kamu restart, kamu kembali kepada device manager ini. Kemudian kamu masuk kepada action. Lalu kamu ini teman-teman. Lalu kamu jalankan ini. Scan for hardware changes. Jadi scan untuk perubahan daripada hardware-nya. Dia biasanya teman-teman kalau kamu sudah scan for hardware changes, dia akan menginstal sendiri. Jadi jangan lupa ya, saya ulangi lagi, kamu uninstall dulu, lalu kamu restart. Setelah kamu masuk ke dalam, baru kamu ini klik change scan for hardware changes. Ya, mudah-mudahan kalau sudah kamu jalankan yang kedua ini sudah menjadi baik. Kalau misalnya kamu sudah jalankan cara yang kedua teman-teman, ternyata masih belum juga bagus, maka kita masuk kepada cara yang ketiga, yakni reinstall USB device drivernya. Ya, jadi kamu reinstall driver untuk USB-nya teman-teman. Caranya gimana? Kita kembali masuk kepada device manager teman-teman. Nah, kali ini teman-teman, kamu harus reinstall USB drivernya ya. Kalau yang tadi kan hubnya, sekarang USB-nya teman-teman. Ini kamu kemarikan. Nah, yang ini nih, nah ini cari punya kamu. Saya nggak tahu punya kamu yang mana. Ini ada beberapa punya saya teman ya. Ada di sini generic ya, ada juga yang generic USB hub, ada juga USB composite. Jadi kamu cari saja punya kamu yang mana kira-kira. Kalau tadi kan yang ini kita udah nih. Ini yang ini untuk root hub-nya teman-teman. Nah, kali ini general USB-nya ini ya, yang device manager-nya. Sama dengan yang tadi teman-teman. Setelah kamu uninstall, kemudian kamu restart PC
PC kamu. Setelah itu kamu masuk kembali lagi kemari lalu scan for changes. Ya, jangan lupa ini cara yang ketiga. Nah, mudah-mudahan teman-teman setelah kamu melakukan cara yang ketiga itu sudah baik dan coba kamu lagi lah masukkan kembali dan kamu lihat lagi. Kalau seandainya cara yang ketiga ini belum juga mengobati macetnya atau mogoknya atau crash, masuk ke cara keempat teman-teman. Ya, nih coba kamu update kamu punya driver VGA. Ya, kali ini VGA-nya teman-teman karena ini berhubungan sekali ya dengan USB yang tadi. Kembali lagi kita masuk ke device manager. Nah, di sini kali ini kita akan mengupdate driver VGA kita. Di device manager ini teman-teman, Microsoft menyebutnya display adapter yang ini. Pasti akan kamu temukan teman-teman. Setelah itu kamu perlebar. Nah, ini kan punya saya nih. Kamu klik kanan lalu kamu update for drivers. Nah, kalau kamu lagi online silahkan klik yang ini. Nah, kebetulan punya saya the best driver for device already installed. Nah, kalau seandainya kamu ingin yang lebih baik, tentu saja kamu kunjungi produsen daripada laptop ataupun PC kamu dan download driver VGA yang terbaru. Mudah-mudahan teman-teman setelah itu semuanya akan baik-baik saja. Nah, kalau belum baik-baik saja teman-teman, kita masuk kepada cara yang kelima, yakni jalankan yang namanya clean boot. Jangan sampai ada yang namanya konflik antara sesama software atau juga bisa software dengan hardware. Caranya gimana? Kita masuk ke system configuration, system config. Nah, ini teman-teman, system configuration. Tolong lihat baik-baik ya, ini caranya agak sedikit rumit teman-teman. Kita masuk kepada services ini teman-teman. Nah, kemudian di services ini kamu centang hide all Microsoft services yang ini. Nah, ini sekarang bukan Microsoft Service teman-teman. Ya, ini yang kamu download. Setelah itu kamu disable teman-teman, disable all ya, kamu matikan semuanya. Setelah itu kamu masuk sini teman-teman, startup. Kamu masuk kepada Open Task Manager. Saya kasih lebar dulu ya. Nah, di sini teman-teman, kamu masuk kepada yang startup ini ya. Ini tadi startup. Yang enable teman-teman, statusnya kasih bagus dulu. Nah, yang enable ini saya memiliki 1, 2, 3. Nah, kamu buat menjadi disable semuanya. Kamu bisa klik kanan, lalu disable. Ini juga klik kanan, lalu disable. Ini juga lalu klik kanan, lalu disable. Setelah kamu disable semuanya, setelah kamu matikan teman-teman, kamu tutup ini ya, kembali kepada ini. Ini kan sudah nih, sudah kamu matikan semuanya. Lalu kamu apply-kan, lalu kamu oke kan. Setelah itu kamu disuruh untuk restart teman-teman. Ya, kamu disuruh untuk restart. Nah, setelah restart teman-teman, kamu kembalikan lagi. Jadi services yang tadi kamu matikan, ini kamu kasih centang begini ya, dia akan nyala kembali. Jadi jangan lupa itu. Kamu harus kembalikan karena barangkali saja ada services yang kamu butuhkan. Kalau kamu tidak kembalikan ini teman-teman, maka services tadi tidak akan berfungsi. Oke, itu cara yang kelima teman-teman. Nah, kemudian misalnya nih, kamu sudah jalankan yang paling mujarab itu sebenarnya ini teman-teman yang kelima, clean boot. Kalau belum juga bagus, maka kita masuk kepada cara yang keenam, yakni update Windows kamu kawan ya. Mungkin saja kamu nggak pernah update Windows kamu, makanya kamu mengalami mogok PC kamu, laptop kamu ketika kamu colokkan ataupun ketika kamu cabut kamu punya USB. Caranya gimana? Windows logo plus I setting. Nah, di setting ini kamu lihat, saya terakhir update itu 15 jam lalu ya, 15 jam yang lalu. Coba sekarang kita cek for update dulu. Kita sekarang cek for update teman-teman. Alhamdulillah ya, you are up to date 834 terakhir, sekarang pun masih 834. Ini cara yang ke-6 teman-teman. Biasanya manjur ini kalau kamu sudah update. Kalau misalnya ya kamu sudah update ternyata masih juga mogok, masih juga macet, masih juga hang, maka jalan yang terakhir adalah please update BIOS kamu teman-teman. Jangan bilang kamu sudah beli laptop atau komputer 5 tahun kamu nggak pernah update kamu punya BIOS. Ini teman-teman ya, komputer saya ini baru 3 tahun. Saya sudah mengupdate sebanyak 7 kali dia punya BIOS atau BIOS teman-teman. Nah, buat kamu yang mau tahu atau tidak tahu cara untuk mengupdate BIOS, saya ada 2 videonya. Silakan kamu baik tonton yang ini, bisa juga mau tonton yang ini. Ya, jadi hati-hati teman-teman ketika kamu mengupdate BIOS kamu. Pokoknya kamu tonton aja lah. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Video tutorial kita hari ini, cara atasi komputer yang tidak bergerak alias macet, alias mogok, alias hang saat kamu colok dan kamu cabut USB kamu. Nah, kalau kamu masih mengalami kendala dengan 8 cara ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.